Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata di balik layar kekuasaan, sebuah pertarungan tak kasat mata antara pemimpin yang dipilih rakyat dan kekuatan di luar sistem pemerintahan yang mengklaim punya kuasa di jalanan. Ini adalah cerita tentang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan seorang tokoh ormas yang dikenal dengan gelar Hercules. Deddy Mulyadi bukanlah nama asing di telinga masyarakat Jawa Barat. Dari awal menjabat sebagai Bupati Purwakarta, hingga kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia dikenal dengan pendekatan khas Sundanya, dekat dengan rakyat, dan vokal dalam menegakkan disiplin serta moralitas birokrasi. Namun, seperti halnya pemimpin yang membawa perubahan, jalan Deddy Mulyadi tidak selalu mulus. Banyak kebijakan dan penertibannya yang menyenggol pihak-pihak yang selama ini punya kekuasaan informal di tengah masyarakat. Siapa ketua Ormas Gripjaya dan apa kekuasaannya? Di sisi lain, kita mengenal tokoh yang menyebut dirinya sebagai Hercules. Bukan nama kecil, nama yang erat dengan kekuatan jalanan, pengaruh massa, dan simbol kekuasaan di luar lembaga formal. Ia adalah Ketua Gripjaya, sebuah organisasi masyarakat yang punya cabang di berbagai daerah dan dikenal punya kekuatan mobilisasi massa yang luar biasa cepat. Pertanyaannya adalah, ketika seorang gubernur menjalankan tugasnya berdasarkan mandat rakyat, mengapa seorang ketua ormas yang tidak pernah dipilih rakyat justru terlibat langsung dalam urusan pemerintahan? Perseteruan ini bermula dari tindakan Gubernur Deddy Mulyadi yang menertibkan sejumlah aktivitas yang diduga melibatkan praktik ilegal di sejumlah kawasan. Salah satunya berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan dan pengelolaan kawasan oleh ormas tanpa izin resmi. Reaksi pun datang. Ketua Gripjaya tak tinggal diam. Ia mengeluarkan pernyataan yang keras, bahkan sampai menyindir dan mengancam secara tersirat kebijakan Deddy Mulyadi. Inilah titik di mana publik bertanya, siapakah yang seharusnya punya wewenang dalam mengatur daerah? Siapa yang punya kewenangan? Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang diberi kewenangan untuk mengatur daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal ini gubernur sebagai kepala daerah. Segala bentuk intervensi dari luar sistem, termasuk ormas, harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, jelas disebutkan bahwa ormas tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai aparat atau pejabat publik. Dengan demikian, secara hukum, Deddy Mulyadi berada di jalur yang benar. Ia menjalankan amanat undang-undang, bukan kepentingan pribadi. Sementara tindakan ketua ormas yang mencoba memaksakan pengaruhnya atas kebijakan daerah tanpa wewenang resmi, jelas melanggar prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dampak dan reaksi publik. Perseteruan ini tidak hanya berhenti di meja perdebatan. Publik pun terbelah. Ada yang mendukung ketegasan Deddy Mulyadi, tapi ada pula yang merasa ormas masih memiliki tempat dalam menjaga ketertiban. Namun mari kita bicara jujur. Ketertiban macam apa yang ingin kita bangun jika semua bisa ikut campur dalam urusan pemerintahan? Apakah kita ingin kembali ke zaman kekuasaan informal mengalahkan konstitusi? Siapa yang salah, siapa yang benar? Saudara-saudara sekalian, dalam konflik ini kita tidak bicara soal perasaan, tapi soal hukum. Deddy Mulyadi benar, karena ia menjalankan tugas berdasarkan hukum. Ketua Ormas Gripjaya salah, karena telah melampaui batas dan mencoba mencampuri urusan yang bukan wewenangnya. Kritik boleh, saran sah-sah saja. Tapi kalau sampai mengintervensi atau mengintimidasi, itu jelas bukan jalannya. Kita adalah negara hukum, bukan negara ormas. Dan pemimpin yang benar harus kita dukung, bukan kita ganggu. Mari kita dukung pemimpin yang bekerja dengan hati dan hukum, bukan dengan tekanan atau kekuasaan informal. Saya tutup dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Jika hari ini seorang gubernur bisa ditekan oleh kekuatan di luar sistem, lalu siapa yang akan melindungi rakyat besok?